Kepala Negara Republik Indonesia Markas Besar mengeluarkan pengumuman tentang penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2022 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi ataupun penjelasan mengenai jalur penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang kedua tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai jalur apa saja yang dibuka untuk penerimaan terpadu Bintara Polri, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan keputusan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar dengan nomor peng-20 Romawi DIK titik 2.1 titik /2022. Pengumuman ini diinfokan pada tanggal 29 Maret tahun 2022 mengenai penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang kedua TA 2022. Pada lembar pengumuman ini disebutkan bahwasannya Bintara Polri mengeluarkan atau menginformasikan jalur penerimaan untuk Bintara Polri untuk beberapa jalur. Yang pertama ialah Bintara Polisi Tugas Umum atau yang sering disebut sebagai PTU atau reguler. Nah, teman-teman yang akan mendaftar sebagai Bintara Polisi TA 2022, Bintara Polisi Tugas Umum, teman-teman harus menyesuaikan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Yang pertama itu teman-teman lulusan dari SMA ataupun MA, bukan lulusan paket A, B, dan C. Untuk teman-teman yang lulusan dari SMK, itu kecuali yaitu jurusan tata busana, tata kecantikan, dan jurusan sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus. Khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam pengumuman ini. Artinya, teman-teman semuanya jika mendaftar sebagai Bintara Polisi Tugas Umum, yaitu berasal dari lulusan SMA maupun MA, SMK kecuali tata busana dan tata kecantikan, serta jurusan yang ditentukan oleh jalur Bakomsus. Yang selanjutnya yaitu lulusan Satuan Pendidikan Muadalah SPM atau setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal setingkat SMA. Lulusan D1 sampai dengan D4 atau S1 itu pendaftarnya IPK minimal 3,0 dan prodi terakreditasi. Sedangkan untuk tinggi badan yaitu 165 untuk umum pria, umum wanita 160. Kalau dilihat berdasarkan wilayah pulau terluar dan terpencil untuk teman-teman pendaftar polisi tugas umum itu untuk wilayah terpencil atau pulau-pulau terluar kecil terluar itu untuk pria 163 cm, wanita 158. Dan untuk kas Melanesia untuk Papua dan Papua Barat daerah pesisir 163 pria, 158 wanita, sedangkan daerah pegunungan pria 160, wanita 155. Dan untuk pendaftaran dan seleksi nanti akan diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Ini untuk polisi tugas umum. Yang kedua untuk Bintara Brimob itu berijazah lulusan SMA maupun MA, bukan dari paket A, B, dan C. Lulusan dari SMK kecuali jurusan, maksud saya yang tidak bisa mendaftar itu jurusan tata busana, tata kecantikan, dan lulusan SMK berdasarkan ketentuan pendaftar Bakomsus. Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah SPM setingkat, ini sama ya teman-teman, sama seperti ketentuan yang polisi petugas umum tadi. Untuk D1 sampai dengan S1 juga sama, untuk tingginya juga sama ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke bagian ini, maksud saya sama ya untuk tinggi badan.
kita masuk ke bagian Bintara Kompetensi Khusus Polair, ini Bakomsus yang tadi saya sebutkan di atas. Ini harus lulusan dari SMK Pelayaran atau Perkapalan. Kalau teman-teman lulus dari D3 itu harus D3 Nautika atau D3 Teknika dengan IPK minimal 3,0 dan prodi terakreditasi. Serta wajib memiliki ijazah ahli nautika dan teknik tingkat 3 dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kalau teman-teman dari teknik perkapalan itu khusus untuk fokusnya desain dan rancang bangun kapal, IPK minimal 3,0 dan prodi terakreditasi. Sedangkan untuk tinggi badan, teman-teman semuanya bisa melihat di layar ya. Untuk umum pria 163, wanita 160, daerah terpencil pria 163, wanita 158. Papua dan Papua Barat untuk pesisir 163, pria, wanita 158, daerah pegunungan 160, wanita 155. Sedangkan untuk pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference. Yang selanjutnya dari jalur Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi. Ini yaitu dari teman-teman yang berijazah SMK maupun MAK jurusan Teknik Komputer Jaringan, Multimedia, Teknik Komputer dan Informatika, Telekomunikasi, Rekayasa Piranti Lunak, dan Teknik Elektro. Untuk tinggi badan, minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria 163 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Papua Barat itu 160 cm dan wanita 160 untuk umum dan 158 untuk Polda Papua dan Papua Barat. Untuk pendaftaran Bakomsus TI ini dilaksanakan di Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference. Yang selanjutnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan, yaitu berijazah minimal D3 dengan IPK minimal 3,0 dan program studi terakreditasi. Untuk program studinya apa saja, yaitu keperawatan, perawat gigi, kebidanan maksud saya anestesia, gizi, fisioterapi, teknik gigi, elektromedik, kesehatan lingkungan, radiologi, analis kesehatan, dan farmasi. Tinggi badan yaitu 159 dan wanita 155 cm. Pendaftaran dan seleksi ini dilaksanakan di Polda masing-masing dan uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference. Untuk yang selanjutnya, Bintara Kompetensi Khusus Musik itu berijazah minimal SMK jurusan seni musik atau sekolah menengah musik dengan menguasai bukan karena hobi ya teman-teman. Minimal yaitu 1 instrumen musik sebagai berikut: flute, oboe, klarinet, sak alto, sak tenor, trompet, trombon, tuba, bason atau fagot, perkusi, keyboard, elektrik bass, elektrik gitar, violin, drum set, cello. Nah, ini untuk alat musik yang harus dikuasai untuk teman-teman yang akan mendaftar kompetensi khusus musik. Untuk tingginya 163 bagi pria, 160 cm untuk wanita, dan untuk Polda Papua dan Papua Barat pria 160, wanita 158. Pendaftaran ini sama dilakukan di Polda masing-masing dan untuk uji kompetensi dilakukan oleh Panpus melalui video conference. Yang selanjutnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Lab 4 itu berijazah minimal SMK dengan jurusan kimia atau analisis kimia, teknik listrik atau instalasi tenaga listrik, dan teknik konstruksi bangunan. Tinggi badan untuk umum minimal 163 pria, wanita 158, 160. Sedangkan untuk Polda Papua dan Papua Barat, pria 160 cm dan wanita 158. Pendaftarannya sama dilakukan di Polda masing-masing. Untuk uji kompetensi diselenggarakan Panpus melalui video conference. Yang selanjutnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Logistik berijazah minimal jurusan teknologi konstruksi properti, mesin, teknologi tekstil, teknik otomotif, kompetensi keahlian manajemen logistik, ekonomi dengan jurusan akuntansi, dan teknik informatika, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Untuk
tinggi badan, pria 163, wanita 160 untuk umum, sedangkan untuk ras di Polda Papua dan Papua Barat itu 160 pria dan 158 wanita. Pendaftaran dan seleksinya itu dilakukan di Polda masing-masing dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai jalur pendaftaran yang dibuka pada saat pendaftaran Bintara Terpadu TA 2022. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuka wawasan teman-teman. Seharusnya teman-teman bisa mendaftar pada jalur yang mana. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.